Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu proses pencernaan lipid ke usus. Disimak baik-baik ya videonya. Pengertian dari lipid. Lipid merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lipid tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut dan polar seperti ether, kloroform, atau benzena. Fungsi utama lipid dalam tubuh adalah sebagai sumber energi, komponen struktural membran sel, pelindung organ dalam, serta pelarut bagi vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Bentuk lipid dalam makanan yang umum gliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Pencernaan lipid di mulut. Proses pencernaan lipid dimulai sejak di mulut. Meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, kelenjar ludah, terutama kelenjar von Ebner di dasar lidah, menghasilkan enzim lipase lingual. Enzim ini berfungsi untuk memecah sebagian kecil trigliserida menjadi gliserida dan asam lemak bebas. Akan tetapi, karena kontak dengan makanan di mulut sangat singkat dan kondisi pH belum optimal, proses ini belum efektif dalam mencerna lemak secara keseluruhan. Pencernaan di lambung. Ketika makanan sampai di lambung, lipid bercampur dengan cairan lambung dan mengalami proses mekanik berupa pengadukan oleh kontraksi otot lambung. Di sini enzim lipase lambung atau gastric lipase mulai bekerja memecah sebagian lemak lantai pendek dan sedang menjadi gliserida serta asam lemak bebas. Namun karena lemak tidak mudah bercampur dengan air dan asam lambung, proses pencernaan di lambung masih terbatas, sekitar 10-30% dari total lemak yang dikonsumsi. Pencernaan lipid di usus halus. Tahap utama pencernaan lemak terjadi di usus halus, khususnya pada bagian duodenum. Ketika lemak dari lambung masuk ke duodenum, hormon kolesistokinin dilepaskan untuk merangsang kantong empedu agar mengeluarkan empedu. Empedu mengandung garam empedu yang berfungsi menyemulasikan lemak, yaitu memecah tetesan lemak besar menjadi butiran kecil atau misel agar enzim dapat bekerja lebih efisien. Pada saat yang sama, pankreas melepaskan enzim lipase, pankreas dan kolipase ke lumen usus untuk membantu memecahkan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan 2-monogliserida. Pembentukan misel. Hasil pemecahan lipid oleh lipase pankreas berupa asam lemak bebas, monogliserida, kolesterol, dan isomercetin, kemudian bergabung dengan garam empedu membentuk misel. Misel merupakan struktur sferis kecil dengan bagian luar bersifat hidrofilik dan bagian dalam bersifat hidrofobik, sehingga dapat larut dalam cairan usus. Bisa berfungsi mengangkut komponen lemak menuju ke permukaan mukosa usus untuk diserap. Tanpa pembentukan misel, lemak tidak akan dapat menembus lapisan air di permukaan sel usus. Penyerapan lipid di usus halus. Proses penyerapan lipid terjadi di bagian jejunum dan ileum usus halus. Misel yang terbentuk akan mendekati mikrofili pada permukaan enterosit atau sel epitel usus. Lalu komponen lemak di dalamnya berdifusi masuk ke dalam sel. Setelah itu, garam empedu yang tersisa kembali diserap di bagian ileum dan dikirim kembali ke hati melalui sirkulasi enterohepatik untuk digunakan kembali dalam pencernaan berikutnya. Sintesis dan pembentukan kilomikron. Di dalam sel enterosit, asam lemak bebas dan monogliserida akan disintesis ulang menjadi trigliserida. Selain itu, kolesterol akan diesterifikasi menjadi ester kolesterol dan sebagian fosfolipid juga dibentuk kembali. Semua komponen lemak tersebut kemudian dikemas bersama dengan protein khusus yang disebut apolipoprotein membentuk partikel besar yang disebut kilomikron. Kilomikron merupakan bentuk transport lipid yang siap dikeluarkan dari sel usus. Transportasi lipid ke sistem tubuh. Kilomikron tidak dapat langsung masuk ke dalam pembuluh darah karena ukurannya terlalu besar. Oleh karena itu, kilomikron
diserap terdahulu ke dalam pembuluh leher atau lateral yang terdapat di dinding usus. Dari sistem lain, kilomikro dialirkan ke ductus thoracicus dan akhirnya masuk ke aliran darah melalui vena subclavian kiri di jaringan tubuh seperti otot dan jaringan adiposa. Enzim lipoprotein lipase atau LPL akan memikat trigliserida dari kilomikron menjadi asam lemak bebas yang dapat digunakan sebagai sumber energi atau disimpan sebagai cadangan lemak. Sisa lipid dan pengolahan di hati. Setelah sebagian besar trigliserida diangkut ke jaringan tubuh, sisa kilomikron yang disebut remnan kilomikron akan dibawa ke hati untuk diuraikan lebih lanjut. Di hati, komponen-komponen lipid ini dapat dimetabolisme menjadi energi, disimpan atau digunakan untuk pembentukan lipoprotein lain seperti VLDL dan LDL yang berfungsi mengangkut lemak ke seluruh jaringan tubuh. Nah, di sini ada contoh dari proses pencernaan lipid ke usus. Nah, di sini kan ada gambar usus halus atau duodenum, jejunum, dan ileum sebagai lokasi utama pencernaan dan penyerapan lipid. Di sini ditambahkan enzim lipase yang disekresikan oleh pankreas yang berfungsi untuk memecahkan lipid menjadi asam lemak dan monogliserida di lumen usus. Terus ada dimasukkan juga unsur garam sando dari hati empedu yang membantu emulsifikasi lipid sehingga lipase dapat bekerja secara efisien. Dan ada gambar proses pembentukan misal struktur agregat lipid dan garam sendo yang mempermudah penyerapan di dinding usus. Penyerapan visual, penyerapan asam lemak dan monogliserida oleh enterosit di dinding usus, dan proses reestrifikasi menjadi trigliserida di dalam sel usus. Dan yang terakhir itu ditambahkan transportasi lipid yang dikemas dalam kilomikron menuju sistem limfatik. Kesimpulannya yaitu pencernaan dan penyerapan lipid merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai organ sistem enzim, dimulai dari emulsifikasi oleh garam empedu, dilanjutkan dengan hidrolisis oleh enzim lipase pankreas, pembentukan misal sebagai media transport, penyerapan ke dalam enterosit, hingga pembentukan dan pengangkutan kilomikron melalui sistem limfatik. Proses ini memungkinkan tubuh memperoleh asam lemak dan senyawa lipid lain yang diperlukan untuk energi, pertumbuhan, dan fungsi seluler. Ini saja dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya teman-teman.